Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalaraman sadayana. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah ya basidal yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibi sadiyah salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya dal ula fi hadhihi al 'asiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul azim wallahu ta'ala a'lam bimuradi. Hadratul Mukarram, para alimin ulama, para kiai, guru-guru simkuring nu kalintang dipihormat ku simkuring. Oke, para sepuh, pilih sepuh, kesepuhan, sesepuh di ieu wewengkon. Wabil khusus sahibul maksad, keluarga besar Bapak Lurah sinaran Ibu kanapi punten nyebat wasta, bagi besar Bapak Ade sareng Ibu Hajah Wiwin anu dina siang ayeuna ngagelar acara pangaosan siraman janten ingkang putrina anu insyaallah dina dinten Enji sejadi Isrena. Mudah-mudahan ku ngalangkungan ieu pangaosan acara dinten Enji anu bade digelar aya dina kalancaran keberkahan muga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina siang ieu urang sadaya tiasa kempel ngariung bermuajahah
di padumukan anu teu aya sanes gampang ngariung urang sadayana asbab wasilah pangangkir pangulemna sahibul maksad teu aya sanes diperedih doa urang sadayana kanggo mantena wabil khusus sejanten ingkang putrina Teh Yosa Septiana SIP oge calon panganten pamegetna nyaeta Kang Rizky Perdana SE anu mudah-mudahan dina nambah sagara rumah tanggina aya dina kucuran rahmah berkah hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala malah mandang mudah-mudahan rumah tanggina ku Allah dijantankeun rumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah amin. Oke mudah-mudahan dipaparina para putra putri anu saleh solehah rizkina dijembarkeun oge pinuh ku barokah Allah Subhanahu wa taala amin. Salawat wa salam mugi ditetemkeun ka junjungan urang sadaya paduka alam anu mulia nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mangga tanggung dipayun urang sasarangan sejata barukah kungalangkungan aosan salawat wa barik anu mudah-mudahan ya aosan salawat wa barik urang sadayana sekali janten asbab janten wasilah naon rupiah pamaksadan keluarga besar di dia oke naon rupiah pamaksadan ibu bapak sadayana sing aya dina qabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sadaya ngiringan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
محمد بارك الله لنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin walhamdulillahi rabbil hadirin jamaah rahimakumullah. Neme urang sadayana parantos mengikuti oge nyakseni prosesi siraman. Ari siraman teh berenang dohirna teh ngaibakan. Taya teh adat budaya sepuh-sepuh urang anu ku urang kedah digali hikmah dibalik eta sadayana. Umargi moal aya hiji perkara anu istilahna teu ngandung hikmah atanapi manfaat tujuan dibalik eta sadayana. Naon atuh Raden silokana panganten make sok disiram heula, aya acara siraman heula. Ai siraman teh ibak, ari ibak teh simbol bebersih, leres ke bebersih tina daki, tina kokotor gitu palurahnya gitu. Oh siap campurnya. Oh iya, mohon maaf sebelumnya cara mohon kada di setel heula ya lambaina ieu. Sok pabaliut dari urang Sunda ngomong bahasa Indonesia teh. Nah, jadi ibu bapak saya ini boleh diganti sih ini. Nah, jadi acara siraman ini harus kita gali hikmahnya, filosofinya. Siraman itu seperti kita mandi. Tujuan mandi itu adalah untuk membersihkan badan kita dari aneka ragam jenis kotoran, baik itu kotoran yang nampak ataupun kotoran yang tidak nampak. Makanya ada kebersihan itu dua, ada zahir, ada batin. Allah dalam Al-Quran innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai, suka mencintai orang-orang yang senantiasa membersihkan hatinya, batinnya, dan Allah pun sangat mencintai orang-orang yang suka membersihkan zahirnya. Jadi upami mutatahirin mah nu bersih awakna, yang membersihkan badannya. Kalau tawabin, orang bertobat, membersihkan hatinya, membersihkan batinnya, memperbaiki perilakunya. Janten ibu bapak jamaah rahimakumullah, maksud daripada siraman Teh Yosa dan Kang Rizki akan mengalami atau menjalani satu fase dalam kehidupan, yaitu fase berumah tangga. Yang sebelumnya fasena lajang, gadis, bujang, bebas. Ibunya inu bujang jeung gadis mah maksudnya bebas itu belum ada ikatan, tidak ada hak dan kewajiban. Maka di saat akan melakukan prosesi akad pertikahan, akan menjalani dalam satu fase kehidupan yang baru, kita butuh aneka ragam dalam diri kita yang harus kita bersihkan. Mata kita harus kita bersihkan. Setelah menikah, Rizki, Teh Yosa, termasuk kita semua, ingat mata ini untuk melihat, jaga penglihatan kita.
Kenapa? Karena kita mulai esok hari insya Allah Teh Yosa akan menjadi istri, Kang Rizky menjadi suami. Maka penglihatan mata ini pun harus kita bersihkan dari sekarang. Mungkin sebelumnya mata ini sering melihat kaditu kadir. Ibunya anger dah di bahasa Indonesia ini anger ayahnya sudah ada. Sering melihat ke sana kemari, melihat yang aneh-aneh lain sebagainya. Jaga pandangan ya ibu-ibu, apalagi kita yang sudah berumah tangga 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Jaga pandangan kita, tong sagala teuing dililkan. Jangan setiap hal dilihat, karena tidak sedikit orang terjerumus ke dalam lubang dosa sumbernya dari penglihatan. Ibu marah sama suami kurang baik akhlaknya karena di pasar lewat toko emas lihat gelang, lihat kalung, lihat ini itu, sehingga pulang ke rumah ke suami ngerengek, pengen beli gelang, pengen beli kalung baru, pengen beli sepatu baru, pengen beli baju baru. Karena apa? Itu yang kita lihat. Kemudian telinga harus dijaga, Teh Rosa. Jaga pendengaran telinga kita. Jagi dadanguan cepil urang, tong sagala teuing didangukeun, tong sagala teuing didengarkan. Kenapa? Karena tidak sedikit mungkin pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik yang akan mengotori hati kita. Tidak perlu kita dengarkan itu semua. Ya, mata kita, telinga kita, mulut kita harus kita jaga. Kenapa? Jangan nanti dalam rumah tangga tidak sedikit menjadi non pasnya bahasa Indonesia bertengkar. Aduh, Pak lihat gitu itu. Ya, kalau tidak sedikit dalam rumah tangga terjadi pertengkaran akibat karena tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa menjaga ucapan. Istri mulutnya lemes, ya gitulah, lemes ya ibu tuh. Nah, betul, coba dengar di berarti itu. Nah, mulutnya lemes, ya ember, kemana aja ngomongnya, jamaah rahimakumullah, sehingga bisa nyinggung hati apa perasaan suami. Suami tidak menjaga lisan, sehingga istrinya pun tersinggung hatinya. Akhirnya dalam rumah tangga terjadi pertengkaran, perselisihan akibat dari ucapan yang tidak kita jaga. Dengan siraman ini dibandingkan sama orang tua kita, sama kakak-kakak kita, bahkan adik-adik kita, bahkan guru-guru kita, para ustadz, para kiai yang hadir ikut juga menyiramkan air. Tapi itu bukan sembarang air. Artinya apa? Itu adalah satu simbol neng yang bersih hatinya, neng jaga perilakunya, teteh jaga sikapnya, segala hal dari ujung rambut sampai telapak kaki. Hati harus dijaga. Cemburu boleh, bahkan harus. Seorang istri, suami kalau tidak memiliki rasa cemburu berarti kurang rasa cintanya. Ya, dan supaya hati kita tetap terjaga, cemburunya harus tepat, cemburunya harus logik, harus bisa diterima. Jangan dikit-dikit cemburu, dikit-dikit cemburu. Suami kita pulang kerja telat, kita berpikir yang tidak-tidak, itu kecemburuan yang tidak beralasan. Kang urang mah entong dugikeun ka kitu, punten banyak campur deui ya. Ya, entong dugikeun ka kitu jamaah rahimakumullah insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nah, ibu bapak jamaah rahimakumullah, ini bagaikan apa? Kalau dalam prosesinya akad nikah seperti khutbah nikah, pesan-pesan sebelum menjelang akad pernikahan. Pada Teh Rosa dan juga Mas Rizky, ya, yang pertama dalam menjalani kehidupan berumah tangga, niatkan yang lurus lillahi ta'ala. Kita menjalani pernikahan ini bukan semata-mata karena hal urusan duniawi, bukan semata-mata karena kecantikan ataupun ketampanan belaka.
bukan hanya semata-mata urusan harta, bukan hanya semata-mata ingin istilahnya apa, melampiaskan nafsu birahi saja, bukan, tapi niatkan kita berumah tangga untuk ibadah, niatkan kita berumah tangga untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang menikah berarti dia sedang menjalankan salah satu sunnah daripada aneka ragam macam sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Mas Rizky dan Teh Rosa menjalani pernikahan diniatkan karena Allah, maka insya Allah akad pernikahannya pun itu mendapatkan ganjaran pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Allah ya Rabbal. Maka nikah ini asal muasalnya hukumnya sunnah, tapi bisa berubah menjadi wajib. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang sudah dewasa, yang menginginkan pernikahan, yang sudah mampu, baik mampu secara fisik usianya, mampu secara ekonominya, mampu secara keilmuannya, daripada terjerumus ke dalam lubang perzinahan, maka pernikahan adalah solusi terbaik. Tapi ada nikah yang dihukumi menjadi haram pernikahan. Pernikahan seperti apa? Pernikahan yang memiliki tujuan yang tidak baik. Nikah untuk menyakiti seseorang, menikah untuk menyakiti istrinya, menikah untuk menyakiti, mengkhianati suaminya, maka pernikahannya pun walaupun digelar dimanapun digelarnya itu menjadi haram. Kenapa? Karena tujuannya tidak baik untuk menyakiti orang lain. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Makanya Mas Rizky dan Teh Yosa, bukan Teh Rosa ya, Teh Yosa, niatkan pernikahan ini lillahi ta'ala, untuk membangun satu rumah tangga, menyatukan dua keluarga besar. Karena ketika kita menikah, yang berbicarakan bukan hanya urusan Teh Yosa dan Mas Rizky saja, tapi justru kedua keluarga besar ini pun akan ikut terlibat. Baik ataupun buruknya kita, keluarga besar kita ini akan ikut terlibat, mau tidak mau. Kenapa? Karena dua keluarga besar ini sudah disatukan secara tidak langsung dengan pernikahan Teh Yosa dan Mas Rizky. Sehingga kalau kita niatnya bukan karena Allah, ketika niat kita tidak untuk lillahi ta'ala, maka boleh jadi pernikahannya justru menjadi sebab malapetaka untuk kedua keluarga besar ini. Pernikahannya justru menjadi sebab turunnya laknat Allah pada kita semua. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nah, kita nih yang sudah tua-tua, yang sudah lebih lama artinya menjalani hiruk pikuk dalam berumah tangga, justru harusnya kita bisa memberikan suri tauladan, harus memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita, bagaimana dalam menjalani pertinggahan ini sehingga ibu bapak bisa bertahan sekian puluh tahun, bertahan sampai memiliki anak sekian banyak, bertahan sampai memiliki cucu yang sekian banyak. Kita kasih contoh pada Teh Yosa dan Mas Rizky, seperti inilah pernikahan yang baik. Terus atuh adeden harus bagaimana Teh Yosa dan Mas Rizky dalam menjalani pernikahan ini. Yang pertama, yang tadi niat karena Allah. Yang kedua, Mas Rizky dan Teh Yosa omat Teh Yosa khususnya panjenengan dina dangeut ayeuna, juga Mas Rizky ya harus menanamkan rasa kepercayaan pada pasangan kita. Jangan pernah mengurangi kepercayaan pada pasangan hidup kita. Ibu tongirangan kanu janten caroge kapercantanana, bapak sami sawangsulna. Teh Yosa harus full 100% percaya pada suami Teh Yosa, yaitu Mas Rizky. Mas Rizky pun jangan pernah mengurangi kepercayaan pada Teh Yosa. Apapun yang terjadi harus tetap percaya. Tapi kan dalam berumah tangga kita ada kalanya yang tadi ada pertengkaran, ada ini, ada itu. Ya, itu adalah bumbu dalam kehidupan kita.
Gak apa-apa, wajar-wajar saja, sah-sah saja manusia berumah tangga tuh yang namanya piring, sendok dan garpu pasti pakai trok. Naon pakai trok bahasa Indonesia nah? Pakai daun pasti bersentuhan. Sendok dan garpu yang ada dalam satu piring itu pasti ketemu, pasti bersentuhan. Kayak layaknya suami istri hidup satu rumah, tidur satu kamar, yang asalnya kita berbeda keluarga, berbeda tabiat, berbeda kebiasaan. Mulai esok malam Teh Yosa dengan Mas Rizky disatukan. Dua jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan, dari dua keluarga yang berbeda, dari dua tabiat yang berbeda, disatu padukan. Wajar di sana terjadi perselisihan, wajar di sana ada pertengkaran kecil, tapi tetap mau sehebat apapun pertengkaran terjadi, kepercayaan ini terhadap pasangan kita jangan pernah berkurang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nyapan ibu bapak ke sok parasea. Sok tara. Oh sok. Nya bahkan teu sakedik anu jadi dijadikeun hobi sigana teh parasea. Ibu ya, aya wae. Pasti ada saja pertengkaran, mau kecil mau besar dalam rumah tangga, betul? Tapi jangan dijadikan itu satu alasan kita menjadi kurang percaya, bahkan tidak percaya pada suami kita ataupun suami pada istrinya. Kenapa? Ya tetap mau sehebat apapun sekali lagi pertengkaran itu, kita hidup tetap satu rumah, kita tidur tetap satu kamar. Lahir misalnya seorang anak, 2 orang, 3 orang, 4 orang anak, itu adalah hasil buah kasih ibu dan bapak, suami istri. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau suami istri tidak pernah mengurangi rasa percayanya, insya Allah masalah sebesar apapun akan sangat-sangat mudah diselesaikan. Tapi kalau sudah tidak saling percaya, jangankan masalah besar, masalah kecil pun sulit, susah untuk diselesaikan. Dan susah kalau orang sudah tidak merasa bersalah, dikasih masukan, kasih ide sama siapapun tidak akan masuk. Seperti orang sakit tapi tidak merasa sakit, dikasih obat apapun tidak akan diminum, sehingga sakitnya tidak akan pernah sembuh. Terus tedamang salah lawasna. LGBT itu yang sedang sakit tapi dia tidak merasa sakit, sehingga dikasih masukan oleh dokter, dikasih masukan oleh para ulama, tidak terima. Kenapa? Karena dia merasa dirinya tidak salah, merasa dirinya baik-baik saja. Kalau orang sudah merasa dirinya baik-baik saja, ya ngapain harus nerima saran dari orang lain? Itu prinsipnya. Sehingga kita kudu boga rasa rumasa. Naon bahasa Indonesia tadi? Harus punya perasaan, harus tahu diri. Betul, Pak Lurah pintar. Harus tahu diri. Aduh, dibantuan ada penterjemah. Harus tahu diri siapa kita, bagaimana kita, sehingga kita tidak perlu banyak menuntut ABCD pada pasangan kita, tapi kita justru memperbaiki diri kita supaya apa? Pasangan kita merasa nyaman berada di dekat dengan kita. Insya karena teteh kebanyakan rumah tangga terjadi pertengkaran itu karena saling banyak tuntutan. Suami menuntut istrinya harus A, B, C, D. Istrinya mentok sedikit harus langsing, ribut gitu. Istrinya langsing teuing gedean seletik jangan teteh. Ya gitu, riweuh pasti. Tapi coba kalau suaminya yang berusaha pokoknya menerima istrinya apa adanya, insya gitu. Isina langsing atau alhamdulillah teh hese mangul, isina montok teh alhamdulillah hipu tadi kasuran. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Iya ibu bapak jamaah rahimakumullah, karena tidak mungkin ada manusia hidup di dunia ini yang sempurna tanpa kecacatan, tanpa kesalahan, tanpa kekurangan.
sok cari sama ibu bapak seluruh dunia siapa yang tidak memiliki kekurangan. Tapi Teh Yosa dan Mas Rizky bisa menjadi sosok yang tidak memiliki kekurangan dalam pandangan Teh Yosa, di saat Teh Yosa bisa menerima Mas Rizky apa adanya. Teh Yosa menjadi sosok istri yang paling sempurna buat Mas Rizky. Kapan? Di saat Mas Rizky siap menerima Teh Yosa apa adanya, kelebihannya, kekurangannya terima. Karena tidak mungkin kita memiliki istri yang punya kelebihan tanpa memiliki kekurangan. Teh Yosa, Mas Rizky, baik buruknya Mas Rizky terima, karena tidak mungkin ada seorang laki-laki yang hanya memiliki kelebihannya saja tanpa memiliki kekurangan. Ibu cantik, tapi di balik cantik kita tidak tetap ada kekurangan. Anger saku magelis ge hitut mah bau. Terus anger kekurangan sadayana eta teh. Datu ayah hitut jadi sengit parfum gitu tuh. Laras dah, mau tong bakal nyebabkan eta itu keringat kita aja. Dah anger, tidak nyaman di saat kita tidur, badan kita penuh dengan keringat. Laras dah, tuh itu adalah satu kekurangan. Sahaja minutara kesangan. Laras dah, osok ibu kesangan, mun kumaha kesangan. Iya, kerja berat ibunya tong kamarnya mikir kerja nyebor terus oke sana. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi yang pertama tadi jangan mengurangi kepercayaan. Yang kedua, Teh Yosa dan Mas Rizky juga ibu bapak kita semua harus bisa saling menghargai. Bisa saling apa, Bu? Menghargai. Berapapun, apapun, seperti apapun, hargai hasil perjuangan suami kita, hasil perjuangan istri kita. Di saat suami kita memberikan nafkah pada kita, ibu Teh Yosa dipandang kurang, terima, karena itu adalah hasil usaha yang halal, insya Allah dari hasil usaha suami kita. Di saat istri kita masak lain sebagainya, nyetrika, nyuci, tapi ada mungkin dipandang sedikit kekurangan, si ibu ini, si teteh ini nyucinya kurang bersih, masak kurang enak, terima weh ke urang sadayana. Insya Allah jangan menunjukkan ketidaknyamanan di hadapan pasangan kita. Ibu, si bapak ngasih uang sebulan biasanya 10 juta, sekarang tiba-tiba karena usahanya kurang maju, misalnya dagangnya kurang laku, hanya ngasih dalam 1 bulan 2 juta. Ibu jangan menunjukkan wajah ketidaknyamanan, tong kerung, tong jamedut, tong melotot, tong burial buncelik socakna. Ya, tapi ku ibu teh dengan penuh senyuman. Kenapa? Karena walaupun hari ini dipandang kurang, la in syakartum la azidanakum, tapi kita pandai mensyukuri yang kurang itu, nanti Allah yang akan melebihkannya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Insya Allah. Tapi kalau rezeki hari ini tidak kita syukuri, karena oleh kita dipandang sedikit, dipandang kurang, alhasil rezeki yang ada tidak manfaat karena kita tidak bersyukur. Rezeki yang akan datang tertahan karena itu merupakan bagian daripada azab Allah untuk orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat. Makanya syukuri saja. 1000 alhamdulillah, 10.000 pun alhamdulillah, 1 juta alhamdulillah, 10 juta pun alhamdulillah, 100 juta ge alhamdulillah. Tetap bersyukur jamaah rahimakumullah, berapapun hasilnya. Kalau berkaitan dengan uang atau berkaitan dengan hal yang lain, bersyukur saja. Insya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Karena gini ibu bapak, yang namanya rasa syukur itu, apa yang ada Allah kuatkan, Allah abadikan, yang belum ada insya Allah Allah hadirkan. Itu fungsi syukur. Kalau kita tidak bersyukur, yang ada Allah hilangkan, yang belum ada tidak Allah datangkan.
nu aya leungit nu teu aya moal dongkak rugi akhirnya teh. Tapi dengan bersyukur yang ada ku Allah diabadikan, dikuatkan, yang belum ada ku Allah dihadirkan, beruntung kita. Makanya mending bersyukur keadaan seperti apapun, insya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah itu coba rahimakumullah. Berapa itu? Dua ibunya. Kahiji tadi naon sudah? Saling percaya. Dua saling menghargai. Yang ketiga jamaah rahimakumullah, jangan suka saling menghardik. Menghardik ke bahasa Sunda nanti tong sok siledek, tong sok sirihi hina. Karena tidak sedikit suami kadang berani menjelekan istri berani menjelekan suami. Ibu kantos ngawon-ngawon caroge. Alhamdulillahirabbil alamin. Niat abdi sok salat duhur dina waktosna. Nah, jadi eta teh mun urang siga nuju ngaos kieu dongkap waktu salat wajib, ngaji ge wajib. Ya, salat satu kewajiban, pengajian pun satu kewajiban. Nah, menurut Imam Jaludin kita boleh mau salat dulu lanjut pengajian, bagus. Pengajian tinggal sebentar lagi lanjutkan salat, digeser sedikit ke belakang, itu pun insya Allah tidak disebut lalai dalam waktu salat. Makanya ketika mendengar azan, niat ibu nu tadi paminuju aya acara penting teh, niat abdi salat naon misalnya dina waktosna, hartosna naon, itu mengisyaratkan kalau kita bukan lupa waktu. Allahumma sholli wa sallim wa barik, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Teruskan telah meeting jamaah rahimakumullah. Jadi jangan saling menghati. Tong sok silih hina, tong sok silih ledek jamaah rahimakumullah. Karena dengan menghati yang tadi bisa menyakiti. Di saat sudah tersakiti, biasanya jalma sok hoream ngalakukeun non rupiah kasihan pikeun jalmi eta. Leres teu? Ibu tersakiti sama tetangga, maka ibu malas berbuat baik ke tetangga tersebut. Masih mendingan dengan tetangga. Tapi kalau ibu tersakiti sama suami, ibu malas nanti berbuat baik lagi pada suami, kan bahaya. Wah ini sok manjang ibu ya, gara-gara suami ibu misalnya masak tuh nggak enak, ibu teh geus atuh mau masak teh teh ayeuna kumaha bapak we, tiap bapak lapar atau eta we tonton video masak batur itu ya misalnya gitu. Karena si ibunya sudah tersinggung, malas untuk masak lagi. Ya udah tuh, udah saya mah tiap masak geuning bapak teh tara enak, bapak tara nyaman, bapak teh katinggalina teu resep wae. Tos atuh ibu mah enak teh moal masak, paling di depan teroge meser we no, bapak hoyong naon urang meser we. Tos we geus kitu mah bahaya, bojo urang geus hoream masak deui mah apa. Tanda bicara oge, usaha kurang, ceuk-ceuk mari kanu naon, cukup untuk apa uang segini. Akhirnya jeung suami teh geus atuh da bapak teh udah capek, cuman hasilnya segini, tapi sama istri tidak dihargai. Nah akhirnya cek si bapak, ya udahlah ti ayeuna mah bapak moal usaha deui, bakar sekalian kumaha mamah we. Nu akhirnya pan teh cek sorangan jadi stres. Duit nu aya leungit, salaki nu tadina kuakal pibeunghareun isuk pageto kusabab geus kasinggung eureun dagangna, akhirna sangsara salalawasna. Akhirnya kita terjatuh untuk selamanya. Gara-gara apa? Karena kita terlalu pandai menghardik, mencaci maki pasangan kita. Nauzubillah summa nauzubillah min dari wala tuqabih, kata baginda Rasul. Jangan saling menjelekan, ya. Jangan saling mengungkap kekurangan. Apapun kekurangan suami kita, idem, terang idem. Naon idem teh? Hah? Naon ibu idem teh? Sami, sareng, jempe. Tuang we ku urang nyalira. Teureui begitu cekasana. Kekurangan caroge teh talak we ku ece. Makan saja sama ibu, tidak usah diungkap ke orang lain. Kenapa? Karena di saat ibu mengutarakan kejelekan suami ibu pada orang lain pun itu tidak mendatangkan solusi. Betul? Loh, ibu ngobrol ke tetangga suami saya begini, jarang yang memberikan solusi. Wah, hinda mangan syukur. Wow, seorang gimana yang berarti lagi.
sorangan itu apa lagi sih itu dapat riuh ya ibu. Kalau kita sudah seperti itu, atau bapak menjelek-jelekan suami istri bapak ke orang lain sebagainya, itu pun tidak menjadi solusi, kecuali menyampaikan hal itu pada orang yang dipandang jauh di atas kita dalam keilmuan dan dalam amaliyah ibadahnya. Untuk mencari solusi boleh itu. Ibu datang sama guru ibu, Pak Kiai, saya ingin dapat solusi, dapat pencerahan, rumah tangga saya begini, mungkin ada solusi yang harus saya lakukan untuk memperbaiki rumah tangga ini. Nah itu boleh, bagus. Tapi ibu awas, entah mau goreng laki dikit. Nah kita yang didatangi, nah pilih ayah Pak Kiai, ayah nudokam nucurhat gitu, tong nanyakeun kagorengan pasangan anak di sok yang datang suratnya kalau kasok ditanyakan teh kagorengan anaknya. Si ibu teh dongkang, ada apa ibu? Saya pengen curhat tentang suami saya. Emang kumaha sama suami ibu? Wah suami saya tuh begini. Oh gitu, eta teh goreng patut ya kelakuan salaki aja teh. Ah bahaya tuh diajak curhatnya. Ya, jadi gimana tuh anak yang terbaik? Tanya kelebihannya kalau saat terjadi ada pertengkaran. Si A, si B, nauzubillah ini mah ya hanya contoh. Teh Yosa sama Mas Rizky ada clash sedikit. Ketika dokter, ke bapak, ke ibu, ke Pak MUI, ke siapapun, maka coba Teh Yosa masih ingat nggak kebaikan Rizky terakhir kali apa? Cik Teh Yosa teh, oh iya, dia pernah sih ngasih hadiah, ngasih surprise gini. Tuh geningan. Ya tapi dah mah si Rizky teh kadang gede amat. Tuluy kebaikan naon deui sebelum itu yang pernah Rizky kasih ke Teh Yosa. Oh gini. Sehingga kejelekannya itu terus tertutupi, jangan dikorekan. Naon dikorekan dia? Betul. Iya, dicokel saru atuh aja bahasa Sunda itu jangan dicokelan ya. Jangan di apa? Jangan digali, jangan dikuliti, jangan terus ditanyakan kejelekannya. Yang kita tanyakan kebaikannya. Ketika Mas Rizky curhat sama ibu bapak keluarga besarnya, wah Teh Yosa teh begini nih. Coba Rizky ingat-ingat Teh Yosa. Menurut Rizky yang paling Rizky suka dari Teh Yosa ketika Teh Yosa seperti apa? Itu mah ketika Teh Yosa pakai mau kena habis sholat, aduh kayak bidadari turun dari langit, masya Allah. Terus diutarakan sama kita tuh yang ditanya kebaikan, ya akhirnya kejelekan akan terlupakan. Tapi kalau kita salah bertanya malah menambah kebencian. Emang kesalahan suami ibu teh apa? Wah terungkap semuanya. Wah kesalahan suami abdi mah geus pisan Ustaz, anu bogi we geduh apa? Da salah nanyana. Nya, nu kalau ditanyakeun teh kesalahanna, harusnya kebaikannya. Gitu. Supaya apa? Supaya meredakan orang gitu. Kalau kita mengingat-ingat kebaikan orang lain secara tidak langsung, kita pun semakin jatuh cinta sama orang tersebut. Tapi kalau kita mengingat-ingatnya adalah kejelekan orang lain, maka semakin benci pada orang tersebut. Ya bumi ageng tuh bu, ageng tuh katutupan mau aku iya, yakin cek abdi mah katutupan tuh dekat tinggal dia tuh. Rumah sebesar ini nggak kelihatan, padahal yang menghalangi hanya sebesar ini. Artinya apa? Kebaikan suami kita sebesar rumah ini kadang terhalangi oleh kejelekan yang segede gini yang terus diingat-ingat, nempel di nasoca, sehingga kebaikan yang begitu banyak tidak nampak. Yang nampak hanya kejelekannya saja. Betul apa betul? Oh iya, maka kita berusaha jangan terus menyimpan kejelekan siapapun, khususnya pasangan hidup kita. Insya Allah yang justru harus kita simpan, yang harus kita bicarakan, yang harus kita utarakan, yang harus diobrolkan kebaikan siapapun itu. Kata baginda Nabi juga seperti itu, orang yang akan selamat, orang yang bahagia, yang selalu mengingat kekurangan dirinya dan mengingat kebaikan orang lain. Orang yang celaka, orang yang sengsara, yang selalu mengingat kejelekan orang lain tetapi mengingat-ingat kebaikan dirinya sendiri. Sehingga mun kata orang Sunda mah sok ambon sorangan, asapang benerna, asapang solehahna, asapang surgana, pokoknya salianti ece mah naraka kabeh oge.
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya kan sekarang banyak ya yang kayak gitu, ustad-ustad juga ya nu maca Quran 30 juz kita baca Quran gara-gara shadaqallahul adzim bid'ah neraka galeumpeur. Ibunya baca Quran segitu banyaknya gara-gara baca shadaqallah jadi ahli neraka. Cilaka atau alam dunia teh gitunya nyawer neraka deueuh ti dituna nya iraha ti ditu atuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya sedikit ngedongeng nyawer teh biasana teh suka dilaksanakan di saat setelah akad nikah atau menjelang akad nikah. Apa itu sawer teh adede? Sawer itu dulu adalah pengganti dari khutbah nikah. Kenapa diganti khutbah nikah dengan sawer? Soalnya ketika zaman penjajahan tidak boleh seorang ustadz atau siapapun berbicara seperti ini, menyampaikan tausiah. Kenapa? Karena disangka itu adalah provokasi. Sehingga para ulama pinter, karena tidak boleh tausiah khutbah nikah, maka diambillah ayat-ayat pernikahan, hadis-hadis pernikahan, dijadikan pupuh, dijadikan lagu ku urang Sunda mah gitu. Jadi sahameh nikah teh disawer, tinggal bahasa sawer anu terang mah sepuh-sepuh kapungkur, kan isina teh papatah wungkul leres teh meh rame we nu tadi teh campuran we kunaon ngawurkeun itu ngawurkeun ieu jeung sajabina ciga ngawurkeun artos tadi na sok paboro-boro barokah eta teh cenah. Yakin ece duit sawer mah ece eta teh manfaat satungtung duit eta aya ece moal teu boga duit dijamin asli. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pokoknya duit eta tong leungit satungtung duit eta aya ece pasti boga duit. Nah hadirin jamaah rahimakumullah. Ibu ya. Nah balik lagi. Nah jadi kita nih sekali lagi jangan suka mengumbar membicarakan kejelekan orang lain. Wabil khusus Teh Rosa dan Mas Rizky, ibu dan bapak, suami istri jangan saling menjelekan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, jamaah rahimakumullah. Ya, sejelek apapun punten bahasanya kalau kurang baik. Sejelek apapun pasangan kita, tetap kekurangannya kita tutupi, kelebihannya yang kita angkat, kelebihannya yang kita bicarakan, kelebihannya yang kita ungkap. Insya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu, sebelum berdoa kita bersalawat dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi yang pertama tadi kita harus saling percaya. Yang kedua harus saling menghargai. Yang ketiga jangan saling menghardik atau saling menghina. Ibu ya, lebih dari itu menggibahkan pasangan hidup kita. Kenapa? Yang tadi seberapa banyak kekurangan dari pasangan hidup kita, tetap pasangan hidup kita tidak berubah. Teh Royosa dengan Mas Rizky, sehingga kalau ada kekurangan di Teh Yosa, Mas Rizky maafkan, tutupi, ya tidak perlu diungkap. Ketika ada kekurangan Mas Rizky, Teh Yosa tutupi, tidak perlu dibicarakan pada siapapun, karena ketika kita membicarakannya pun itu tidak mendatangkan solusi apa-apa. Insya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi salam alaika, habibi. Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi salam alaika, habibi. Ya Rabbal Gharibi salam alaika, amr wa salamun salam alaika. Ya Rabbal Gharibi salam alaika.
Bisa ke depan barangkali. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika sawang suwandi sadayana ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika ya sada ya jamaah du'ana mugi ijabah maksudna mugi hasilkeun panyawat mugi damangkeun ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika
yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng ibu rama abdi sareng kula wargi abdi sadayana ya Allah, sareng bojo caroge abdi sadayana ya Allah, sareng putra putri turunan abdi sadayana ya Allah, sareng wargi-wargi abdi sadayana ya Allah, ngiringna bika sawargi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah azmain amin ya Allah ya rabbal alamin hamda syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana alhamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa li'azimi sultanik rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya Allah ya Rabbana yang maha pengampun dan maha penyayang ampuni segala dosa dan hilaf kami ya Allah ampuni kesalahan mata telinga tangan kaki kami semua ya Allah ampuni kehilapan kedua orang tua kami ya Allah ampuni kehilapan keluarga kami ya Allah yang besar yang kecil yang disengaja yang tidak disengaja yang nampak yang tersembunyi ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat ya Allah tinggikan derajat kami semua ya Allah tinggikan derajat orang tua kami ya Allah tinggikan derajat keluarga besar Bapak Haji Ade Opi sareng Ibu Hajah Wiwin ya Allah tinggikan derajat Teh Yosa dan calon suaminya Kang Rizki ya Allah Allahumma ya muhillal mushkilat mudahkan segala urusan-urusannya ya Allah Allahumma ya kafiyal muhimmat cukupi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhannya ya Allah Allahumma ya syafiyal amrad jaga ya Allah dari aneka ragam penyakit ya Allah jauhkan dari aneka ragam penyakit dan seandainya ada keluarga kami hari ini yang sedang sakit tolong segera sembuhkan ya Allah Allahumma ya qadiyal hajat ya Allah yang maha mengabulkan setiap hajat-hajat kami ya mujibad da'awat yang mengijabah setiap doa-doa kami bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jahnya dengan ketinggian dengan kemuliaan dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iqdi hajatina qabul hasilkan apa yang menjadi cita-cita kami semua ya Allah istajib doa'ana ijabah doa-doa kami semua ya Allah esok hari insyaallah akan digelar pelaksanaan akad pernikahan Teh Yosa Septiana dan Mas Rizki Perdana ya Allah lancarkan acara akad pernikahan
pernikahannya ya Allah, berkahi dalam menjalani bahtera rumah tangganya ya Allah, selimuti rumah tangga Teh Yosa dan Mas Rizki ya Allah dengan selimut rahmat, berkah, hidayah dan inayahmu ya Allah. Allahumma alif baina Teh Yosa Septiana dan Mas Rizki Perdana ya Allah, kama alafta Siti Hawa wa Nabiyuna Adam alaihi salam, wa kama alafta Siti Sarwa wa Nabiyuna Ibrahim alaihi salam, wa kama alafta Siti Jaleha Nabiyuna Yusuf alaihi salam, wa kama alafta Siti Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha wa Nabiyuna al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana hab lana minas salihin, berikan ya Allah pada Teh Yosa dan Mas Rizki keturunan putra putri yang soleh solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyika wa rasulika wa habibikal mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan walaupun sebentar obrolan ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terlebih mudah-mudahan doa kita untuk keluarga besar Pak Lurah sinareng Ibu Didier, Bapak Haji Ade sareng Ibu Hajah Wiwin, mudah-mudahan untuk acara gelaran akad nikah yang menjadi putrinya besok hari di Istana Bunga, mudah-mudahan oleh Allah diberi kelancaran akad pernikahannya dan dalam menjalani bahtera rumah tangganya. Sekali lagi mudah-mudahan ada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صديقا ميروادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمادي. حبيبي يا محمد يا صديقا ميروادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمادي. حبيبي يا محمد يا صديقا ميلواني يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمادي. حبيبي يا محمد يا صديقا ميلواني يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمادي. يا صديق المقالي